Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video review artikel ini. Salawat serta salam tidak lupa saya hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya Iva Amalia, NIM 1201052333 dari kelas 4A. Dengan mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Matematika, dosen pengampu Ibu Erdawati Nurdin. Judul artikel saya yaitu Pengembangan Kurikulum Matematika untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Nama penulisnya Yogi Anggraina, nama jurnal Alifmatika, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika, tahun terbitan 2019, volume dan edisi volume 1 nomor 1. Nama jurnalnya yaitu https://journal.ibrahimi.ac.id/index.php/alifmatika. Tujuan penelitian. Dan dari penelitian ini yaitu untuk menghubungkan konsep-konsep matematika di sekolah dengan pengalaman sehari-hari peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan praktis matematika. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis menggunakan peta kompetensi semua materi pelajaran matematika dari jenjang pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA, dan juga menggunakan data-data survei, analisis TIMSS, dan PISA. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang dari artikel ini yaitu kelemahan dari pembelajaran matematika saat ini adalah siswa tidak dapat menghubungkan konsep-konsep matematika di sekolah dengan pengalaman sehari-hari mereka. Pembelajaran matematika yang terlalu formal kurang mengaitkan dengan makna, pemahaman, dan aplikasi dari konsep-konsep matematika, serta gagal dalam memberikan perhatian cukup terhadap kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Mahir mengatakan bahwa masalah matematika adalah suatu masalah yang membutuhkan teknik tertentu untuk memecahkannya, baik berupa soal rutin maupun non-rutin. Karena itu, perlu dikembangkan kemampuan praktis matematika seperti pemecahan masalah, membuat hubungan, memahami berbagai representasi dari ide-ide matematika, mengomunikasikan proses pemikiran mereka, dan penalaran. Lanjutan pembahasan. Pembelajaran harus membuat siswa dapat mengenal dan menggunakan dalam konteks di luar matematika. Guru diharapkan menyiapkan situasi dunia real dan konteksnya untuk siswa guna membuat ide-ide matematika masuk akal, bisa diterima siswa, sehingga akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal dan mengapresiasi hubungan matematika dengan kehidupannya. Hal ini berarti para guru membuat aplikasi matematikanya, kemudian peserta didik yang akan mencari dan membangun sendiri pengetahuan mereka melalui investigasi. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar, untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Dalam melaksanakan pembelajaran matematika, diharapkan bahwa peserta didik dapat merasakan kegunaan belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan matematika di sekolah diharapkan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui pengalaman belajar, agar mampu pertama, memahami konsep dan menerapkan prosedur matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan operasi matematika untuk penyederhanaan dan analisis komponen yang ada. Yang ketiga, melakukan penalaran matematis yang meliputi membuat generalisasi berdasarkan pola, fakta, fenomena, atau data yang ada, membuat dugaan, dan memverifikasi. Yang keempat, memecahkan masalah dan mengomunikasikan gagasan melalui simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, menumbuhkan sikap positif seperti logis, kritis, cermat, teliti, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah.
Dalam usaha mencapai kemampuan di atas, maka dalam kurikulum 2013 dilakukan penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Maka mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, keluasan dan kedalaman dimensi pengetahuan meliputi faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan dimensi proses berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Dalam pembelajaran, siswa melakukan kegiatan belajar mengamati kejadian, peristiwa, situasi, pola, fenomena yang terkait dengan matematika, dan mulai dikenalkan pemodelan matematika dalam berbagai bentuk. Menanya atau mempertanyakan mengapa atau bagaimana fenomena bisa terjadi, mengumpulkan atau menggali informasi melalui mencoba, percobaan, mengkaji, mendiskusikan untuk mendalami konsep yang terkait dengan fenomena tersebut, serta melakukan asosiasi atau menganalisis secara kritis dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau algoritma yang sesuai, menyusun penalaran dan generalisasi, dan mengomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Dalam pembelajaran matematika ini, hal yang perlu ditekankan, yang pertama, aktivitas belajar di bawah bimbingan guru maupun mandiri dengan menggunakan konsep dan prosedur yang benar, yang secara benar dan sistematis dengan meningkatkan pemahaman daripada hanya mengingat prosedur. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir untuk membuat generalisasi dari fakta, data, fenomena yang ada. Yang ketiga, melatih keterampilan melakukan manipulasi matematika untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, melatih keterampilan penalaran matematika. Yang kelima, pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Kelebihan dari artikel ini yaitu diberikan beberapa contoh soal pembelajaran tingkat SD, SMP, dan SMA yang dapat meningkatkan penalaran dan pemecahan masalah. Kekurangannya yaitu paragraf pada artikel tidak dibuat dan spasi per baris kalimat terlalu dekat. Dan contoh 1 dan 2 tidak disertakan penyelesaian. Kualitas dari jurnal ini yaitu jurnal ini sudah mempunyai SSN atau International Standard of Serial Number dan juga sudah terdaftar dalam DOI atau Digital Object Identifier dan juga sudah terdaftar dalam DOI atau Digital Object Identifier. Selanjutnya opini. Menurut saya, topik yang dibahas pada jurnal ini bermanfaat, yang mana sebagai calon guru matematika, mereview jurnal ini membuat saya sadar bahwasannya perlu untuk membuktikan konsep-konsep topik pelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari, agar peserta didik dapat menjadi lebih paham dan mengerti untuk apa pelajaran ini pelajari. Dengan begitu, diharapkan peserta didik menjadi berpikiran terbuka terhadap pelajaran matematika dan merasakan manfaat pelajaran ini, sehingga dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan matematika peserta didik menjadi berpikir tingkat tinggi, seperti kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan penalaran, dan lainnya. Meskipun untuk menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, maka pembelajaran bukan hanya sekedar menghafal rumus-rumus, namun juga dilakukan dengan melatih penalaran peserta didik dan pemecahan masalah yang dikaitkan dengan masalah sehari-hari. Diharapkan akan terjadi peningkatan kemampuan peserta didik dalam penalaran dan pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan kualitas siswa Indonesia di era global ini. Dalam pembelajaran matematika di kelas, para guru diharapkan dapat menyusun atau mengkaji soal yang mendukung siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Sekian review artikel dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.